Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dejenggan Putri Utomo, NPM 220 120 10220 dari kelas analisis multivariat E. Di sini akan menjelaskan penggunaan Smart PLS untuk uji inner model dan outer model untuk variabel moderasi dan mediasi. Di sini sudah tersedia datanya. Dalam uji ini menggunakan Smart PLS 3. Yang pertama yakni new project terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan project barunya yakni dengan nama UAS Anmul. Kemudian nanti setelah membuat new project, mengupload data dan membuat model, di sini modelnya saya namai UAS Anmul dan datanya data UAS multivariat. Kita tekan dulu ini UAS Anmul untuk jika sudah seperti ini. Untuk yang pertama ini saya akan melakukan uji di indikator. Untuk variabel mediasi, yang memediasi adalah OCB, variabel Organizational Citizenship Behavior. Oke, jadi berikut tampilan dari total variabel moderasi seperti ini. Jadi kita calculate. Yang pertama nanti kita lihat adalah yang pertama outer model, yakni uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Untuk uji validitas itu dilihat dari nilai AV-nya. Jadi nilai AV yang valid itu selain uji validitas yang konstruk ini ada di uji diskriminan validitas untuk melihat nilai HTMT. Nah, nilai HTMT ini harus dikurang dari 0,90. Nah, di keseluruhan variabel ini menunjukkan nilai di atas 0,90, maka data berikut dapat dikatakan valid. Untuk uji reliabilitas sendiri itu dilihat dari nilai di sini, nilai converge alpha itu harus di atas 0,70. Nah, di sini mulai dari variabel communication, employee retention, organizational citizenship behavior, dan transformational leadership menunjukkan nilai di atas 0,70. Untuk composite reliability-nya juga harus di atas 0,70, dan di sini nilainya menunjukkan di atas 0,70 semua dari keempat variabel yang ada. Selanjutnya, setelah uji outer model selesai, berlanjut ke uji inner model. Uji inner model dari uji R-square terlebih dahulu. Nilainya itu terdapat 3 kriteria. 0,25 maka dikatakan lemah, 0,50 dikatakan sedang, dan 0,75 dikatakan kuat. Di sini nilai R-square-nya di atas 0,50 untuk communication dan 0,39 untuk organizational citizenship behavior. Maka untuk yang communication ini dikatakan sedang, pengaruhnya sedang, sementara untuk organizational citizenship behavior ini karena hanya 0,30 sekian, maka termasuk juga dalam kategori sedang, mendekati sedang dalam lingkup lemah. Selanjutnya untuk uji F-square sendiri, uji F-square juga sama, memiliki kriteria data. Jadi untuk 0,02 dikatakan rendah, sementara untuk nilai 0,15 sampai 0,35 dikatakan sedang menengah. Di sini variabel organizational citizenship behavior ini ternyata memiliki nilai lemah dibandingkan dengan sisa variabel yang lain. Dan yang selanjutnya melihat model sini nilainya itu kurang dari 0,010. Nah, berikut nilai SRMR-nya dikatakan valid apabila nilainya di bawah 0,010. SRMR-nya kurang dari 0,10, maka data dapat dikatakan valid. Untuk melihat nilai path coefficient-nya di bootstrapping, di sini melihat path coefficient itu untuk melihat pengaruh yang variabel terhadap variabel lain. Nilai p-value di itu berpengaruh signifikan apabila nilainya itu kurang dari 0,05, dan apabila nilai p-value-nya di atas 0,05 maka tidak berpengaruh signifikan. Nah, ini jadi di pengaruh employee retention ke communication itu berpengaruh positif dan signifikan karena nilainya masih tidak jauh rentangnya dari 0,05. Kemudian transformational leadership ke komunikasi juga berpengaruh positif dan signifikan karena nilainya kurang dari 0,05. Kemudian yang terakhir, transformational leadership ini ke organizational citizenship behavior juga berpengaruh positif dan signifikan karena nilainya yang kurang dari 0,05. Namun untuk variabel employee retention ke organizational citizenship behavior ini ternyata
tidak berpengaruh signifikan karena nilainya ternyata di atas 0,05. Tampilan untuk variabel moderasi yang tadi di variabel mediasi, yang memediasi adalah variabel organizational citizenship behavior. Namun apabila di variabel moderasi yang memediasi yakni variabel C yakni communication. Penataannya tidak seperti mediasi tadi. Apabila mediasi tadi ini variabel 3 ini OCBA berada di tengah, namun karena kali ini yang memoderasi adalah variabel C, maka yang variabel C yang berada di tengah sebagai variabel moderasi. Apabila di Smart PLS 3 itu membutuhkan tambahan sendiri untuk itu. Di Smart PLS ini tadi untuk membuat moderasinya yang seperti ini itu dari variabel dependennya sendiri itu ditekan dan add moderating effect di sini. Nanti ini OCB sebagai depend variable dan moderasinya nanti kita pilih yang moderasi yang communication tadi, dan independent value-nya yang mempengaruhi nanti yang mana bisa dari communication, implementation, atau transnational leadership. Nah, berikut sudah ada moderating effect-nya dari ini yang pertama. Nah, ini keterangannya di sini, moderating effect. Jadi di dependent variabelnya yakni organizational citizenship behavior, dan untuk independennya sendiri, independennya yakni transnational leadership, dan moderatornya komunikasi. Kita beri keterangan. Nah, berikut tampilan untuk variabel yang moderasi. Nah, uji validitas dan reliabilitas. Yang uji validitas kita lihatnya di nilai AP ini harus di atas 0,5. Nah, ini hampir seluruh variabel yang ada itu nilainya di atas 0,50. Nah, di sini sudah di atas 0,50 semua, mulai dari variabel diskriminan validitas. Kita melihat nilai HTMT-nya. HTMT-nya pun di atas 0,90 semua. Karena data sudah valid, maka warnanya pasti akan hijau di sini. Untuk tes validitas, dilihatnya dari converge alpha dan composite reliability. Jadi di converge alpha ini pun nilainya di atas 0,70. Jadi di sini composite alpha-nya pun nilainya di atas 0,70. Maka dapat dikatakan dari ke yang inner model. Nah, dari hasil nilainya bisa dikatakan sedang ya, karena 0,49 apabila dikenapkan sekitar 0,50. Jadi pengaruhnya sedang. Di F-square-nya sendiri ini ternyata masih banyak variabel yang nilainya itu dikatakan rendah karena di bawah 0,02 seperti variabel, dan yang mencukupi hanya variabel communication dan transnasional. Nah, selanjutnya yakni tes di model fit. Di model fit ini kita melihat nilai SRMR-nya. Nah, di sini nilainya jauh sekali di bawah 0,10, maka untuk garis of fit-nya sendiri pun dapat dikatakan valid. Untuk yang terakhir yakni tes untuk path coefficient yang di bootstrapping. Komunikasi itu nilai p-values-nya di bawah 0,05. Jadi di path coefficient apabila nilainya kurang dari 0,05 maka dikatakan berpengaruh positif, namun apabila di atas 0,05 maka dapat dikatakan tidak berpengaruh positif. Berpengaruh signifikan positif. Nah, di sini untuk variabel communication ke organizational citizenship behavior ternyata memiliki pengaruh positif dan signifikan. Selain itu, yang berpengaruh signifikan lainnya ada employee retention ke organizational citizenship behavior, itu juga berpengaruh positif dan signifikan karena nilainya di bawah 0,05. Dan yang terakhir, yakni transnational leadership ke organizational citizenship behavior, itu juga nilainya di bawah 0,05. Maka dapat dikatakan ketiga variabel berikut ini itu mereka memiliki hubungan positif signifikan. Namun untuk dua variabel berikut ini seperti variabel moderasi yang memoderasi antara employee retention dengan organizational citizenship behavior ini ternyata tidak memiliki pengaruh signifikan positif karena nilainya di atas 0,5, dan variabel employee retention ke organizational citizenship behavior juga tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan karena nilainya juga di atas 0,5. Kemudian
presentasi saya mengenai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.